Halo teman-teman, selamat datang di LNF Trilogy. Pada kali ini kita akan merunut alur dari sebuah film. Ini adalah film yang dirilis pada tahun 2024. Film ini menggambarkan tentang seorang selebritas yang mulai memudar lalu mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Lalu zat itu bisa mereplika sel untuk sementara waktu dan menciptakan versi dirinya yang lebih muda dan lebih baik. Sebelum dimulai, pastikan untuk tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video lainnya. Dan jika ada saran atau kritik kalian untuk saya bisa mencatatnya di kolom komentar. Seorang artis asal Amerika bernama Elizabeth begitu terkenal hingga namanya diabadikan di sepanjang jalan Hollywood. Tahun demi tahun berlalu dan kini usianya sudah menginjak 49 tahun. Umur yang bagi kebanyakan orang di Amerika dianggap sudah cukup tua. Namun, Elizabeth tetap menjadi bintang utama dalam sebuah tayangan di TV. Dan juga koridor stasiun TV itu dipenuhi dengan wajahnya yang terpampang di poster-poster sepanjang dinding. Tanda bahwa selama bertahun-tahun tidak ada yang bisa menggantikannya. Namun di hari ulang tahunnya yang ke-50, produser acara memutuskan untuk mencari model baru. Keputusan ini diambil setelah para investor melihat bahwa rating acara mulai menurun. Mereka merasa perlu mencari sosok yang baru, yang lebih muda dan lebih menarik. Mendengar keputusan itu, Elizabeth merasa terpukul. Ketenaran yang ia raih selama bertahun-tahun kini berada di ambang kehancuran. Saat sedang mengemudi pulang, pikiran Elizabeth terus melayang. Terbayang-bayang karirnya yang akan hilang. Ketika melewati jalanan kota, ia melihat wajahnya di papan reklame sedang dikoyak, seperti simbol akhir dari masanya. Pikiran itu terus menghantuinya, hingga tiba-tiba sebuah kecelakaan terjadi. Elizabeth langsung dilarikan ke rumah sakit. Untungnya, luka-lukanya tidak parah. Hanya beberapa memar dan gegar otak ringan. Saat dokter keluar dari ruangannya, seorang perawat mendekatinya dan secara aneh memberitahu bahwa tulang belakang Elizabeth sangat sempurna. Seolah ia adalah kandidat yang cocok untuk sesuatu yang misterius. Elizabeth merasa aneh dengan perkataan itu, namun ia tak menanggapinya terlalu serius. Saat ia kembali ke penthouse-nya, ia menemukan sebuah flash disk yang entah bagaimana masuk ke dalam kantungnya. Flash disk itu dibungkus dengan secari kertas yang bertuliskan The Substance. Penasaran, Elizabeth segera mencolokkan flash disk tersebut ke TV. Ternyata isinya adalah iklan teknologi medis yang menawarkan proses cloning yang bisa membuat tubuh lebih muda, cantik, dan sempurna. Dua tubuh yang dimiliki oleh satu jiwa, tapi dengan syarat mereka harus saling bergantian setiap 7 hari. Pada awalnya, Elizabeth menganggap iklan itu hanya penipuan aneh. Namun semakin lama ia merenungkannya, semakin besar keinginannya untuk mencoba. Ketenaran yang hilang dan masa depannya yang suram membuatnya tak punya pilihan lain. Di tengah malam, ia akhirnya nekat menghubungi nomor asing yang tertera di flash disk itu, berharap produk yang mereka tawarkan bisa mengubah hidupnya. Esok paginya, Elizabeth menerima surat dari perusahaan misterius itu. Di dalamnya terdapat sebuah kartu dengan nomor. Dengan rasa penasaran yang semakin besar, ia pun segera memutuskan untuk pergi ke alamat yang tertera di dalam surat itu, berharap ini adalah jalan keluar dari semua kekalutan hidupnya. Sesampainya di lokasi yang dituju, Elizabeth terkejut melihat tempat itu tampak kumuh dan jauh dari kesan teknologi medis yang canggih. Namun, tekadnya untuk menjadi lebih cantik mendorongnya untuk melangkah masuk. Di ujung lorong gedung aneh itu, ia menemukan sebuah ruangan putih bersih yang dipenuhi rak-rak lemari. Masing-masing dicantumkan dengan nomor-nomor tertentu. Dengan kartu di nomornya, Elizabeth membuka salah satu rak dan membawa pulang sebuah kotak. Tanpa pikir panjang, ia segera membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat berbagai alat medis yang harus digunakan sesuai dengan petunjuk ketat. Meski merasa takut, Elizabeth memberanikan diri untuk menyuntikkan obat hijau ke dalam tubuhnya. Dalam hitungan menit, tubuhnya terasa oleng dan ia pun jatuh. Ketika ia terbangun,
Yang terjadi selanjutnya membuatnya ngeri. Biji matanya terbelah seolah menjadi dua. Dan dari tulang belakangnya muncul sosok perempuan yang sama persis dengan dirinya. Awalnya, Elizabeth tidak percaya dengan betapa cepatnya proses cloning tersebut terjadi. Namun setelah memikirkan tentang amuba yang bisa membelah diri, ekor cicak yang bisa tumbuh kembali, dan cacing pipih yang mampu hidup kembali dari potongannya, ia mulai berpikir bahwa mungkin saja ada ilmu medis yang mampu melakukan hal semacam itu. Setelah cloningan itu, Elizabeth merasa bahagia karena kini memiliki tubuh yang ideal. Ia cepat-cepat menjalani prosedur selanjutnya, yaitu menjahit punggungnya yang terbelah dan menyuntikkan makanan cadangan melalui infus untuk 7 hari ke depan. Kini, dua tubuh tidak bisa hidup bersamaan. Mereka harus saling bergantian. Keesokan harinya, setelah mandi, cloningan Elizabeth mengalami vertigo dan mimisan. Ternyata, ia harus mengkonsumsi cairan sumsum tulang belakang setiap hari agar dapat bertahan hidup. Di hari pertama, Elizabeth teringat bahwa produser acara sedang mencari model untuk acara senam aerobik baru. Dengan tubuhnya yang baru, ia yakin bisa menarik perhatian. Tanpa pikir panjang, ia berhasil mendapatkan posisi sebagai pemimpin senam. Berkat bantuan orang dalam di stasiun TV, Elizabeth kini menggunakan nama Sue dan mengajukan alasan permohonan cuti setiap 7 hari untuk merawat ibunya yang sakit. Menurutnya, ini adalah kesempatan emas dan pihak stasiun TV pun setuju tanpa banyak pertimbangan. Sue menjalani aktivitas sebagai pemimpin senam di acara TV baru itu. Namun meskipun hidupnya tampak normal, ia harus rutin menyuntikkan cairan sumsum tulang belakang ke tubuhnya. Hari-hari pun berlalu, dan pertukaran kehidupan di antara mereka pun harus dilakukan. Elizabeth dan Sue menyambungkan selang infus ke masing-masing tangan mereka. Ketika darah mereka saling terkoneksi, salah satu dari mereka akan terpaksa mengalami mati suri. Meskipun Sue merupakan bagian dari tubuh Elizabeth, ingatan mereka hanya terbagi sebagian. Ketika Elizabeth dipecat dari stasiun TV, kemarahan Sue pun meluap, terutama terhadap keputusan produser acara. Segala sesuatu berjalan sesuai aturan, dan Elizabeth terus memesan stok makanan infus agar Sue bisa melanjutkan kehidupannya sebagai artis muda. Namun, 7 hari berlalu dengan cepat, dan saat Sue kembali hidup, Elizabeth harus memikirkan ruang khusus agar tubuhnya tidak tergeletak sembarangan di kamar mandi. Dengan hati-hati, ia menyeret tubuh Elizabeth ke tempat yang aman, lalu memindahkan foto besar Elizabeth dari ruangan tengah, menjaga rahasia cloningnya tetap tersembunyi. Hari demi hari berlalu, dan Sue semakin dikenal di dunia pertelevisian berkat tubuhnya yang sempurna. Di hari ke-7 saat Sue membawa seorang pria ke penthouse untuk bersenang-senang, tiba-tiba ia mengalami mimisan yang menandakan waktunya untuk bertukar kehidupan dengan Elizabeth. Namun, karena suasana hati dan niatnya yang tinggi, Sue nekat mengambil cairan sumsum tulang belakang melebihi batas yang dianjurkan. Malam itu, ia berhasil menambah durasi waktu agar bisa tetap aktif. Tetapi ketika Elizabeth kembali hidup, ia terkejut melihat salah satu jarinya sudah keriput, seperti nenek-nenek. Kemarahan pun meluap dalam diri Elizabeth saat dia menyadari pelanggaran yang dilakukan oleh cloningannya. Dengan cemas, ia menelepon orang dari Substance untuk bertanya apakah ada cara untuk mengembalikan jarinya ke bentuk semula. Sayangnya, jawabannya adalah tidak. Orang itu menyarankan agar mereka berdua saling menjaga keseimbangan hidup. Meski awalnya marah, suasana hati Elizabeth mulai mencair setelah menonton acara senam aerobik yang dibawakan oleh Sue. Ia pun memutuskan untuk memesan stok makanan cadangan dari tempat rahasia seperti biasa. Setelah itu, Elizabeth mampir ke kafe terdekat, dan tanpa diduga, ia bertemu dengan kakek-kakek yang ternyata satu badan dengan perawat yang menanganinya di rumah sakit. Kakek itu memberi peringatan agar Elizabeth waspada, karena jika tidak, tubuhnya bisa cepat menua akibat penyalahgunaan. Ketakutan melanda Elizabeth setelah mendengar itu, dan ia segera meninggalkan kafe untuk pulang. Merasa sangat kesepian dan juga bingung,
Elizabeth kemudian memutuskan untuk mengatur makan malam dengan seorang pria yang pernah menyukainya saat SMA. Namun saat berdandan, ia melihat gambar billboard Sue yang besar terpampang di depan cermin penthouse-nya. Rasa percaya dirinya mendadak menghilang. Ia lalu membolak-balik mengubah make up-nya hingga stres, merusak lipstiknya dan merusak rambutnya sendiri karena merasa cemas dan malu dengan penampilannya yang semakin tua. Lanjut ke hari ke-7, ketika Sue terbangun dari mati surinya, ia terkejut melihat banyak makanan junk food berserakan di ruangan TV. Tetapi rasa kesalnya mereda ketika dirinya mendengar kabar gembira dari produser acara bahwa rating acara senam mereka melonjak tinggi, membuat Sue mendapatkan banyak tawaran iklan dan pemotretan majalah. Dalam situasi itu, Sue semakin nekat dan memutuskan untuk memperpanjang hidupnya hingga 14 hari. Meskipun lubang suntikan di punggungnya sudah mulai bernanah. Ketika pertukaran kehidupan kembali terjadi, Elizabeth terbangun dengan teriakan. Ia menyadari bahwa setengah dari tubuhnya kini tampak tua, seperti nenek berusia 90 tahun. Dalam keadaan panik, ia segera menelpon lagi. Ia diberitahu bahwa program The Substance bisa dihentikan kapan saja sesuai permintaannya. Namun saat dia ingin menghentikannya, pikirannya seolah melawan dirinya sendiri dan bertekad untuk melanjutkan program tersebut yang menambah tingkat stres yang semakin menggerogoti jiwa Elizabeth. Hingga suatu malam, Elizabeth memasak dengan sembarangan, mencampurkan berbagai bahan ke dalam panci sambil menonton acara Sue yang tampil di TV. Ucapan Sue yang menghina namanya membuatnya semakin marah. Dengan kemarahan yang menggelegak, ia melemparkan telur ke kaca untuk menutupi wajah Sue yang menggunakan koran. Padahal Sue adalah bagian dari tubuhnya sendiri, dan Elizabeth tidak bisa menerima ucapan menyakitkan yang keluar dari tubuh kloningannya itu. Setelah 7 hari berlalu, Sue terbangun dan terkejut lagi melihat penthouse-nya yang berantakan. Seperti kapal pecah dengan makanan berserakan di mana-mana. Sue mengambil banyak gelas untuk menyimpan cairan sumsum tulang belakang, enggan tinggal di tempat yang kacau itu. Ternyata selama ini Sue telah hidup selama 3 bulan, dan berita mengejutkan datang ketika Elizabeth melihat papan billboard. Besok malam tahun baru, Sue akan menjadi bintang utama di acara televisi Hollywood. Saat Sue bersiap untuk bergaul dengan pria barunya, ia hendak mengambil lagi cairan sumsum tulang belakang dari ruangan rahasia. Namun, ia menemukan banyak bungkusan cadangan makanan yang seharusnya untuknya, dan kini hanya tersisa sedikit untuk Elizabeth. Dia lalu menghubungi orang The Substance untuk mencari solusi, dan dia disarankan untuk membangunkan tubuh utama agar cairan sumsum bisa beregenerasi. Dengan tidak ada pilihan lain dan dalam keadaan setengah sadar, Sue terpaksa melakukan pertukaran. Kejadian aneh pun terjadi ketika Elizabeth terbangun. Penampilannya kini tampak menyeramkan, seperti sosok hantu. Saat pria yang bersama Sue mendekat ke kamar mandi, Elizabeth berusaha menutup pintu dengan cepat, tetapi teriakan menyeramkan membuat pria itu ketakutan. Setelah situasi tenang, Elizabeth segera menelpon orang dari The Substance lagi untuk menyampaikan niatnya menghentikan programnya. Lalu permintaannya pun disetujui. Keesokan paginya, setelah menerima surat dari orang The Substance, Elizabeth bergegas pergi untuk mengambil obat terakhirnya. Saat kembali ke penthouse-nya, ia berencana untuk menyuntikkan cairan tersebut, tetapi saat akan menggunakannya, ia merasa seolah otaknya dikendalikan. Namun kali ini dia berusaha melawan. Dan saat cairan hampir masuk, Elizabeth merasakan penyesalan dan rasa iba terhadap cloningnya. Ia tidak ingin pencapaian yang diraih Sue sia-sia begitu saja. Dengan cepat ia mengambil selang infus darah untuk melakukan pertukaran agar Sue tidak mati. Namun hal yang tidak terduga terjadi. Kini mereka berdua bisa hidup. Tetapi Sue sangat marah mengetahui bahwa Elizabeth baru saja memberinya cairan sumsum tulang belakang yang membuatnya hampir mati. Dalam kemarahannya yang meluap, Sue menyerang Elizabeth dengan kejam, menghantamkan kepalanya berkali-kali ke kaca, menjatuhkan tubuh Elizabeth, dan terakhir menyepak perutnya sampai dia muntah darah. Saat nyawa Elizabeth berada di ujung, Sue merasakan penyesalan yang mendalam. Dia terjebak dalam pikiran yang kelam.
Menyadari bahwa tindakannya yang kejam yang dilakukan terhadap tubuh utama hanya akan membawa mereka berdua pada kehilangan. Selang waktu, acara TV malam tahun pun segera dimulai, dan Sue muncul dengan gaun biru cantik mirip Cinderella. Namun saat ia berada di ruangan rias, sesuatu yang aneh terjadi. Efek samping dari obat sumsum tulang belakang mulai bereaksi. Gigi susunya satu persatu mulai lepas, dan cairan mengalir dari mulutnya. Ketika dia berusaha keluar dari ruangan tersebut, kuku jari dan kupingnya juga ikut terlepas. Dalam keadaan panik, Sue teringat bahwa di kamar mandi masih ada sisa obat untuk pengkloningan. Dengan harapan bisa menciptakan tubuh baru yang lebih sempurna untuk tampil di puncak acara malam tahun baru, ia berlari pulang ke penthouse-nya. Meski tahu aturan ketat bahwa obat tersebut hanya bisa dilakukan sekali, dengan tanpa pikir panjang, Sue menyuntikkan obat itu ke tubuhnya. Namun, efeknya langsung terasa. Tubuhnya tumbang, dan ia berteriak kesakitan karena punggungnya robek lebar, mirip dengan yang Elizabeth sebelumnya. Yang mengejutkan, dari punggungnya muncul bagian-bagian tubuh yang aneh, termasuk sesuatu yang tersebar di berbagai bagian tubuhnya. Dalam keadaan mengerikan itu, ingatan Sue dan Elizabeth bercampur, dan baju Cinderella yang dia kenakan dipaksakan masuk ke tubuh monster itu. Untuk menutupi wajahnya, dia menempelkan foto, berharap penampilannya terlihat cantik. Setelah siap berdandan, monster itu kembali ke gedung acara. Dan karena panggung yang gelap, tidak ada yang curiga dengan kehadirannya. Namun lampu sorot menyoroti tubuhnya, dan saat foto di wajahnya terjatuh, mengungkapkan sosok menakutkan di hadapan penonton. Jeritan ketakutan menggema di seluruh ruangan ketika mereka menyadari bahwa yang berdiri di depan mereka adalah monster berbahaya. Beberapa penonton langsung panik dan ada yang bahkan kepalanya meledak. Meskipun demikian, tubuh monster itu seolah tidak terpengaruh dan tangannya mendadak putus, membuat mereka terkejut dan ketakutan. Setelah melampiaskan semua kemarahannya, monster itu melarikan diri dari gedung. Namun tiba-tiba badannya terjatuh, berserakan dan hancur, menyisakan hanya wajah Elizabeth. Dengan susah payah, ia berusaha bergerak menuju batu Hollywood di jalan, menatap langit, dan mengenang semua kesuksesan yang pernah diraihnya. Kini, semua itu tampak musnah. Dengan kesedihan dan keputusasaannya, tubuhnya mendadak mencair seperti es krim. Dan di penghujung, kita diberitahu bahwa di pagi harinya, seorang tukang bersih-bersih sedang mengepel lantai gedung acara, membersihkan sisa-sisa dari malam yang penuh dengan kekacauan itu. Dan itulah keseluruhan alur filmnya. Bagaimana menurut kalian tentang film ini? Jangan lupa berikan pendapat dan komentar kalian di bawah, serta subscribe untuk konten-konten lainnya. Terima kasih sudah menemani saya kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.